Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Harus sehat, semangat, harus selalu semangat, dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih sayang-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima sabda kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengarungi pikiran dan hati kami, sehingga kami siap untuk menerima sabda-Mu. Bersabarlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 75. Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 75. Demikian firman Tuhan. Kebajikan-Mu telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi aku sekarang berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta melakukan dan merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang terbentuk jati dirinya atau terbentuk karakternya karena pernah mengalami penindasan, pernah mengalami sulit, pernah mengalami hal-hal yang pelik dan sebagainya. Dan begitu pula juga, kalau boleh cerita sedikit, saya pun juga pernah mengalami hal penindasan ketika saya duduk di bangku SMP. Kenapa? Karena berangkat saya dari SD yang notabene saya adalah anak negeri yang hitam, yang jelek dan sebagainya. Kemudian saya dapat memiliki kesempatan khusus bersekolah di SMP yang pada saat itu di dekat rumah saya itu adalah SMP Katolik swasta yang sangat bagus dan top pastinya. Ketika saya berada di sekolah tersebut, saya mendapati penindasan yang cukup membuat hati saya gemetar, takut dan sebagainya. Kenapa? Saya berada di lingkungan orang yang berbudaya berbeda dengan saya. Karena pada saat itu teman-teman saya di SMP itu lebih banyak yang Chinese. Kemudian saya ditindas, wah pokoknya dasar kamu anak negeri, kamu hitam, kamu jelek, kamu anak orang susah, ngapain kamu sekolah di sini dan sebagainya. Tetapi walaupun hal tersebut cukup membuat saya takut, down dan sebagainya, sehingga saya pernah ketika saya kelas 1 SMP itu, saya pernah tidak masuk sekolah selama 71 kali. Saya absen sebanyak itu. Karena apa? Karena saya takut. Karena saya itu tidak kuat ditindas dan sebagainya. Tetapi ada hal yang luar biasa di balik itu semua. Saya memiliki teman yang baik, sehingga saya didukung, ditopang, sehingga saya berani. Tapi hebatnya, kalau saat ini saya menyadari kalau dulu saya tidak berani untuk bangkit, maka saya akan selamanya, mungkin hingga titik ini, saya akan terus merasa takutan dan larut dalam sebuah penindasan, dan saya takut untuk keluar. Tapi teman-teman saya pada saat itu membuat saya bangkit dan saya bisa. Dan ini membuktikan saya berada di sini dan bisa sampai sejauh ini. Seperti inilah saya. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kebajikan Tuhan juga dinyatakan kepada anak-anaknya dengan cara berbeda. Bisa dengan cara pertolongan yang nyata, berkat yang melimpah, dan sebagainya. Bisa juga dengan cara yang lebih tidak terlihat seperti berkat tersembunyi dari sebuah masalah, dari sebuah penindasan, dari sebuah pembuangan. Lewat sebuah penderitaan, orang akan bertekun mencari Tuhan dan bersandar kepadanya. Lewat sebuah kesusahan, orang akan semakin sadar, oh iya, aku harus berbenah dan menjadi lebih baik. Dalam bacaan kita, sang pemazmur juga mengakui telah mengalami kebajikan Tuhan melalui pengalamannya yang tertindas, yang dijauhi dan sebagainya. Sang pemazmur tahu bahwa Tuhan ada di balik sebuah kenyataan yang baik. Maka ia bisa menyatakan bahwa Tuhan itu baik dan telah berbuat baik kepadanya. Sebuah penindasan yang dialami oleh sang pemazmur merupakan sebuah proses disiplin yang Tuhan terapkan kepadanya untuk membentuknya jauh lebih baik, untuk membentuknya jauh lebih dewasa dan memiliki karakter yang baik. Sang pemazmur juga mengakui bahwa sebelum tertindas, ia telah menyimpang dari jalan Tuhan. Sang pemazmur telah bertindak serupa dengan orang-orang fasik yang sombong, yang kurang ajar, yang kurang peduli, yang suka mencemari orang dengan dusta dan sebagainya. Orang yang sedemikian hatinya terbungkus dengan lemak, maksudnya adalah hati orang yang tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Seharusnya dari hati yang sehat keluar kasih dan kepedulian sesama, memiliki cinta kasih yang lebih, dan memiliki sebuah kepekaan akan sebuah pimpinan dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih, di sini permohonan sang pemazmur ialah agar ia boleh belajar mengenal dan mengenai Taurat, agar beroleh kebijaksanaan dan pengertian sehingga hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan. Dengan cara demikian, orang-orang yang terlihat jahat mendapat malu. Sebaliknya, orang benar semakin bersuka cita. Salah satu cara firman Tuhan mendisiplinkan hidup kita agar bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus ialah dengan menegur setiap kesalahan-kesalahan kita. Baik ketika kita menyadari ketika kita ditegur, tapi menjadi salah adalah ketika kita sudah tahu ini salah, kita tidak berubah menjadi baik. Dan biarlah kita menyatakan setiap kesalahan kita dan mau untuk ditegur agar kita dapat menyadarinya, agar kita dapat kembali disiplin dalam iman kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang begitu indah. Biarlah kami siap Tuhan untuk ditegur, untuk menjadi lebih baik. Biarlah kami siap Tuhan untuk menjadi dewasa di dalam iman kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka di dalam setiap pergumulannya dapat kembali sembuh, dapat kembali dipulihkan oleh-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang terkasih kami yang hari ini atau minggu-minggu ini boleh Engkau tambahkan usianya. Biarlah usia yang ditambahkan oleh-Mu Tuhan, orang terkasih kami semakin dewasa dalam iman dan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Dan biarlah setiap pekerjaan yang mereka kerjakan dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Dan inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.